ini namanya Mbak Revi. Tali, beban, siap? Oke, kalau gitu tali dan bebannya jangan dipegang-pegang dulu, boleh ditaruh di sekitar kita yang deket-deket aja. Dan kalau yang mau nyiapin air minum dulu, barangkali nanti panas atau haus juga silahkan ya. Berubah view dulu biar bisa lihat semuanya. Hebat sekali ini. Ibu Joyce baru join, nggak apa-apa. Seperti biasa kita akan mulai dengan relaksasi. Saya nggak tahu ini musiknya terdengar atau tidak, karena kadang balapan antara musik dengan suara saya, coba saya besarkan sedikit. Silahkan duduk bersandar di kursinya. Yang masih on mic boleh bantu sedikit di mute supaya kita bisa fokus. Kakinya kalau bisa menapak ya. Kadang kita memang nggak bisa napaknya ke bawah kayak saya gini, boleh cari ganjelan. Boleh pakai balok, boleh pakai tatakan kaki, apapun itu ya. Supaya tidak menggantung, kaki tidak ada beban. Tangan kiri letakkan di dada dan tangan kanan letakkan di perut. Perlahan-lahan mulai pejamkan mata. Immerse masuk ke dalam diri sendiri. 60 menit saja ke depan, kita mau ambil waktu fokus kepada diri kita sendiri. Penuhi cinta untuk diri kita sendiri sebelum seharian ini nanti kita siap menyebarkan cinta untuk di sekeliling kita ya. Tarik nafasnya dari hidung 4 hitungan. Buang nafasnya juga dari hidung 4 hitungan. Setiap kali kita menarik dan membuang nafas, kita rasakan banyak oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita, menyebar ke seluruh tubuh kita. Dan setiap kita membuang nafas, rasakan semua tense, semua ketegangan, semua kecemasan itu mulai mengalir keluar bersama hembusan nafas. Setiap menarik nafas lebih dalam lagi, fokus kita baik kepada aliran nafas, juga kepada apa yang dirasakan tubuh kita. Setiap membuang nafas, rasanya lebih ringan lagi tubuh kita. Lepas semua beban untuk sesaat. Kita mempunyai kapasitas yang lebih besar, 60 menit ke depan. Karena melepaskan semua hal yang lain, dan kita fokus kepada diri kita. Mengelola pikiran, mengelola energi kita dalam bentuk nafas, memperhatikan setiap rasa dari tubuh kita. Oh, otot bahu rasanya seperti ini, otot paha saya rasanya sekarang seperti ini, tangan kiri dan tangan kanan kok rasanya sedikit berbeda. Belajar untuk mindful, pikirannya ada di situ, energinya di situ, moodnya ada di situ, bersama-sama dengan keberadaan tubuhnya ada di situ. Menyatu. Tidak terpecah-pecah badannya di mana, pikirannya di mana ya, 60 menit aja. Tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas 4 hitungan. Saya merasakan setiap buang nafas, rasanya dada saya lebih ringan. Bahu, semua otot rasanya tuh tersenyum gitu ya. Mereka rasanya rileks dan bahagia. 2 kali lagi kita tarik nafas paling dalam, penuhi paru-parunya. And exhaling. 1 kali lagi, pada saat menarik nafas, rasakan tenggorokan membuka, rongga dadanya juga mengembang, sampai ke diafragma perut mengembang. Pada saat membuang nafas, otot perutnya ditarik, dadanya juga menghimpit udara keluar dengan deras melalui hidung. Perlahan-lahan membuka mata, letakkan dulu kedua tangannya di paha. Welcome back. Hari ini mendung, hujan-hujan. Kalau di Bandung sih ya, nggak tahu di Jakarta. Jadi saya mau meningkatkan dulu panas tubuhnya. Kita lakukan latihan nafas ya, namanya Bastrika, sedikit aja. Pertama-tama, yang pakai tatakan kaki boleh disingkirkan dulu.
Kita maju duduknya, boleh setengah kursi atau di ujung kursi. Yang penting adalah posisi duduk badannya tegak. Ya, kalau yang biasanya duduknya agak melengkung atau terlalu maju seperti ini, yuk kita bikin tegak lurus dengan alas. Kedua kakinya menempel. Right. Nanti yang kita lakukan untuk nafas Bhastrika adalah kita menarik nafas dari hidung dan mengeluarkan dari hidung tapi dipompa seperti ini. Ya, kayak mau buang ingus ya. Pada saat memompa, perutnya ditarik sedot masuk. Jadi gitu ya. Diusahakan mulutnya tidak membuka supaya energinya terkelola di dalam. Tapi kalau misalnya nafasnya agak berat, mulutnya otomatis membuka sendiri, tidak apa-apa ya. Lakukan senyamannya. Yang penting happy. Dan tujuan latihan kita tetap tercapai. Kita lakukan nanti pertama bagian kiri 50 kali, bagian kanan 50 kali, kemudian bagian tengah. Terus ada catatan nih, kalau misalnya pada saat melakukan Bhastrika ini kepalanya agak pusing, mau istirahat dulu, silahkan ya. Istirahat dulu, tarik nafas panjang, buang nafasnya dari mulut, gitu boleh. Untuk kadang energi yang dihasilkan terlalu besar, sehingga badannya tuh rasanya terlalu panas, naik ke kepala, kepalanya jadi pusing. Kadang-kadang terjadi seperti itu kalau belum biasa. Angkat tangan kanan ke atas, lipat 4 jari, sisakan jempolnya. Tutup hidung kanan. Menutupnya itu jempolnya menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas biasanya dia tidak terlalu rapat dan tidak nyaman. Jadi jempolnya menghadap ke bawah, tutup hidung kanan. Tangan kirinya boleh pegang perut supaya merasa nanti setiap menghentak nafasnya perutnya itu masuk ya. Kalau tidak masuk berarti otot perutnya kurang bekerja. Ini yang memompa nanti mengeluarkan nafas ini otot perut ya. Ya boleh dilihat dari sampingnya, jadi nanti dia gitu ya, ditarik kuat ke dalam. Siap, tarik nafas. Yuk kita menghentak. Masih. Dua 20 kali lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dilepaskan dulu kedua tangan. Tarik nafas dari hidung. Lepaskan dari mulut. 2 kali lagi dari hidung, inhale. Dari mulut, exhale. 1 kali lagi, inhaling. Exhaling. Semoga sudah mulai terasa hangat tubuhnya ya. Means energinya mulai bangkit. Kalau yang tadi ngantuk-ngantuk, lemes-lemes, mudah-mudahan sudah lebih berenergi, lebih semangat. Tangan kiri angkat, lipat 4 jari, sisakan jempol, tempel lagi hidungnya dari atas ke bawah jempolnya. Siap, udah kerasa nih rapet. Tangan kanan sekarang yang di perut. Sudah lebih kebayang ya tadi gimana sih maksudnya gitu. Kalau masih bingung ya, pokoknya hentak nafasnya dengan otot perut yang ditarik ke dalam. Inhaling. Mulai menghentak kayak buang ingus. Lagi. 20 kali lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhaling dari hidung. Lepaskan dari mulut, pakai suara boleh. 2 kali lagi, inhale. Buang nafas. 1 kali lagi.
Yang perutnya mulai pegal, kasih jempol. Saya juga otot perutnya udah mulai kerasa ya. Kalau kita betul-betul menarik otot perutnya, sekalian latihan otot perut nih, latihan otot core. Satu kali lagi, kita nggak menutup hidung dari dua-duanya, mungkin jadi tekanannya kurang besar. Kedua tangannya di perut aja, kita rasakan kedua tangan ini, perutnya betul-betul masuk ke dalam setiap kali kita exhaling. Siap ya, tarik nafas dulu. Menghentak dari hidung. Masih? 20 kali lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas dari hidung, bawa tangannya ke atas. Satu kali lagi. Ada yang mulai pusing? Yang mau minum dulu sedikit silahkan ya. Mudah-mudahan menyiapkan air. Ya, kadang kepalanya agak dizzy sedikit. Tapi memang itu karena energi kita begitu besar dan mudah-mudahan cukup modal energinya. Ya, 45 menit ke depan nih kita latihan. Siap ya? Langsung lanjut mumpung energinya masih tinggi. Duduknya masih tegak. Boleh di tengah atau di ujung kursi. Kedua kakinya menapak. Kaki kiri 90 derajat, kaki kanannya panjangkan. Panjangkan dan tempel tumitnya sejauh mungkin dari kursi sambil menarik jempol kakinya ke atas. Ya, boleh lihat jempol kakinya ke atas. Kelihatan nggak ya? Kayaknya saya kurang mundur ya. Saya mundur lagi. Nah, seperti ini. Ini masih kurang mundur ya. Setiap menarik nafas, kita mendorong lagi tumitnya lebih jauh. Dan setiap membuang nafas, tarik lagi jempol kakinya lebih ke atas. Mudah-mudahan kerasa ada peregangan di bagian betisnya. 3 minggu kemarin, karena begitu sibuk, jadi jarang latihan. Begitu bangun pagi, meregangkan kaki, langsung betis rasanya kram. Ada yang pernah kram betis nggak sih? Ya ampun, sakit banget ya nggak ya? Karena itu kita mau stretch betis kita hari ini supaya tidak sering-sering amat kramnya. Yuk ganti dulu sekarang kaki kiri, kaki kanannya tekuk 90 derajat, kaki kirinya yang dipanjangkan. Apakah beda sih sekarang rasanya? Kaki kiri sama kaki kanan. Yang kanan tadi sudah di stretch. Kaki kirinya pada saat menarik nafas, dorong terus tumitnya nempel ke lantai dan di sliding ke depan. Kalau misalnya buang nafas, tarik jempol kakinya ke arah tubuhnya. Jadi betisnya itu betul-betul kerasa di stretch. Semakin kita menarik jempolnya masuk ke dalam, di flex, sambil dorong terus tumitnya ke depan, akan lebih kerasa lagi stretchingnya di bagian betis. Tarik nafas di sini, nikmati rasa stretchnya. 4 kali inhaling, 1, 2, 3, 4. Tarik lagi jempol kaki, buang nafas. 4, 3, 2, 1. Oke, kembali. Boleh di step. Mudah-mudahan kiri kanan sudah sama panjang otot kakinya. Jangan lupa kita menarik nafas selalu dari hidung. Membuang nafas dari hidung, atau kalau misalnya rasanya agak sesak, boleh meniup dari sedotan. Ya, tapi jangan hah. Kalau hah seperti tadi kita melepaskan energi berlebih, ya beda. Angkat kaki kiri, taruh. Angkat kaki kanan, taruh. Kita jalan dulu di kursi, bukan jalan di tempat. Kalau punggungnya agak terdorong ke belakang, bawa sedikit ke depan. Tarik otot perutnya masuk. Pada saat kakinya berjalan, kerasa otot perutnya bekerja. Bayangkan kita pakai korsetnya kekecilan 1 nomor. Jadi betul-betul ini di squeeze. Perut, pinggang, punggung bagian bawah, ya namanya pinggang juga ya. Pinggang kiri kanan, pinggang belakang, perut bagian bawah ini di squeeze semuanya. Tarik pusernya masuk sampai ke tulang belakang. Sekarang kita tambah, kaki kirinya angkat, tangan kanannya angkat.
Kaki kanannya angkat, tangan kirinya. Oke, kita berjalan lagi. Menggerakkan tubuh dan menghasilkan panas lebih banyak lagi. Siap. Kalau sudah sekarang yang nggak mau boleh tetap di sini. Yang mau kakinya diluruskan. Ya, berjalan terus. Panjang lagi, dan lagi. Dua pasang lagi ya. Satu, terakhir. Kanan, kiri. Lumayan, jantungnya sudah mulai lebih meningkat. Kembali lagi ke posisi awal. Kaki kirinya ditekuk, kaki kanannya dipanjangkan. Tapi kita tidak berhenti. Tangan kiri mau pegangan kursi boleh. Kaki kanannya mau diangkat. Tangan kanan di paha boleh. Gunanya apa? Supaya ini lebih naik lagi ini ya. Mau paha kanan dan paha kirinya sejajar. Kakinya tarik flex. Kalau mulai pegel nanti mau dipegangin pakai tangan silahkan. Buang nafas, point. Point artinya tunjuk jempolnya sejauh-jauhnya. Tarik nafas, flex. Tarik lagi jempol kakinya. And point. Sambil bernafas, atur kakinya point and flex. Ya, yang udah lama nggak latihan, kaki mulai turun-turun. Ayo, kalau perutnya di squeeze tadi ya, core-nya dikunci, itu biasanya mengangkat kakinya akan lebih ringan. Ya, flex, tidak berhenti di sini, bikin lingkaran. Kita tidak akan terlalu lama di sini ya, bikin lingkaran yang besar supaya otot-otot di sekitar pergelangan kakinya juga di stretch, dilumasi, dan juga mudah-mudahan tidak mudah cedera. Sekarang balik lingkarannya, bikin lingkaran yang besar hanya menggunakan telapak kakinya. Jadi pahanya sebisa mungkin tidak ikut bergerak. Ya, dia susah sih kalau disuruh diam, tapi paling nggak sebisa mungkin. Bikin lingkaran sebesar mungkin dengan pergelangan kaki. Kalau sudah yuk kita peluk. Gimana rasanya Bapak Ibu? Lumayan juga ya. Dari sini turunkan, panjangkan, angkat. Peluk lagi, turunkan, panjangkan and up, peluk lagi, 5 kali aja, turun, lengthen and up, 3, turun, lengthen and up, 4, punggungnya tegak lagi, jangan terlalu bersandar, terakhir up, peluk. Letakkan pergelangan kaki kanan di ujung lutut kiri. Jadi jangan terlalu masuk seperti ini ya, susah juga ya, di ujung aja. Tapi kaki kanannya mau flex. Jadi kalau misalnya masih santai-santai gini, kayak bapak-bapak mau baca koran gitu, coba diangkat lagi, bukan diangkat ya, ditarik lagi jempol. Supaya posisinya flex. Sama seperti tadi kita panjangkan di bawah, tapi posisinya seperti ini ya. Tangan kanannya lagi taruh di atas paha. Jangan didorong, tapi coba lututnya yang ditarik ke bawah. Kalau misalnya posisi masih tinggi sekali, pelan-pelan di bawah turun. Kalau hanya bisa sampai sini udah mentok, tidak apa-apa ya. Semampunya aja. Sekarang optionnya adalah mau pegangan 2 kursi boleh. Kalau yang sudah biasa, sudah seimbang, tidak pegangan juga tidak apa-apa. Intinya adalah lutut ditarik ke bawah sama lututnya sendiri, jangan didorong pakai tangan. Kaki telapak ini diflekskan ke arah lutut. Kalau belum kerasa apa-apa, yuk panjangkan tulang punggung. Dari tulang ekor sampai kepala, rasanya ada tari yang menarik panjang ke atas sambil tarik nafas. Perutnya sedot lagi. Buang nafas, badannya turun ke bawah. Seolah-olah ini perutnya mau menyamperin betisnya. Makanya kalau takut boleh sambil pegang. Pandangan matanya tetap ke depan. Tarik nafas di sini. Buang nafas, perutnya lebih dekat lagi ke paha dan ke betis. Mudah-mudahan ada rasanya di panggul kanan ya, di stretch. Kalau yang mudah-mudah sakit pinggang atau nyeri-nyeri di panggul, ini bagus ya untuk merilis otot-otot piriformis atau otot panggul sampai ke otot pinggang bawah. Yang bisa boleh lebih turun lagi, tapi kalau rasanya goyah, takut jatuh, stop di situ ya. Lakukan latihan dengan aman. Jadi lakukan semampunya, tapi berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya turun
takut goyah, stop di situ ya. Kita menemukan titik seimbang diri masing-masing, perlahan-lahan kembali. Dari sini, ya kita duduknya agak masuk sedikit aja, supaya ini kaki nih, telapak kakinya bisa ditaruh di sini. Jadi duduknya boleh miring sedikit. Telapak kakinya bisa disimpan di kursi ya. Mau mundur lagi boleh. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya seperti bersila. Tangan kaki tapi di atas. Kakinya tempelin di kursi biar nggak pegal. Tangan kiri ambil lututnya dan peluk. Sama tangan kanan, lututnya sedekat mungkin dengan dada. Ya, betul. Seperti itu, mantap. Rasanya ada di panggul kanan ya. Ini adalah otot IT band yang biasanya kalau kita banyak duduk atau yang masih menyetir mungkin dia jadi memendek, jadi tegang, kaku ya. Nah, dari sini mudah-mudahan tadi talinya deket ya. Yuk, tali. Kalau misalnya talinya jauh boleh diambil dulu dan diposisikan kembali. Kaitkan di telapak kaki. Nah, tadi kan nempel di kursi nih, kaitkan di telapak kaki. Pegang sama tangan kiri. Ya. Tangan kanannya mau pegangan kursi sebelah mana yang paling nyaman, mau di sandarannya kah, mau di pegangan sini silakan, karena kita mau lurusin ini kakinya. Nah. Ya, betul. Mudah-mudahan IT band-nya bisa ke-stretch dari pangkal panggul terus melewati betis ya, sampai sejauh mungkin otot IT band itu dari panggul sampai ke pergelangan kaki. Tarik nafas yuk. Tarik lagi, tulang-tulang punggungnya meninggi ke atas, buang nafas, badannya agak putar ke kanan sedikit. Pandangan matanya boleh nengok sedikit ke belakang, tangan kirinya terus tarik kakinya supaya ototnya lebih ke stretch lagi. Dan ingat, jempol kaki flex, yuk tarik jempol kakinya ke arah badan. Jadi pada saat menarik jempol kakinya ini lebih kerasa lagi stretch. Ya, apakah rasanya membuat Anda tersenyum? Atau meringis. Pelan-pelan tekuk kakinya. Yuk, lepaskan dulu tali, simpan dekat-dekat, jangan jauh-jauh ya. Boleh turunkan kaki yang kanan. Duduknya maju lagi. Beda nggak rasanya kaki kanan sama kaki kiri? Kaki kanan saya kayaknya panas dibanding kaki kiri ya. Ototnya sudah dikerjain. Sekarang kaki kanannya ditekuk. Kaki kirinya yang diluruskan. Tidak diam di sini, langsung kita angkat. Sejajar, paha kiri sama paha kanan diusahakan sejajar, badan tegak, perut masuk. Ini kayak udelnya ditarik ke punggung terus dikunci gitu. Set. Ya, tidak bergerak lagi. Tarik nafas, tarik jempol kakinya flex, and exhale pointing. Inhale, exhale, inhale. Exhale, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, putar, bikin 3 lingkaran. Yang besar dengan telapak kaki tanpa menggerakkan paha. Putar balik 3 lingkaran lagi. 1, 2, 3. Nice, peluk dulu. Peluk sedekat mungkin. Tujuannya selain istirahat sebentar gitu, juga otot panggul lagi ya, di stretch. Turun, panjangkan, angkat, peluk 5 kali yuk, turun, and lengthen, lift, and hug, turun, panjangkan, up, hug, 3, panjangkan, up, 4, yuk terakhir, turun, panjangkan, angkat, peluk yang erat, disayang kakinya kasih. Yuk, bisa nggak? Kalau belum bisa di kiss, berarti masih kurang dekat lagi ya. Sekarang pergelangan kaki kiri di atas lutut kanan, seperti tadi. Kalau masih tinggi, boleh dibawa turun sedikit semampunya. Biasanya kalau ototnya masih agak tense, dia belum bisa turun. Tapi kalau ototnya memang bawaannya lentur atau sudah dilatih dia menjadi lentur, ya kelenturan bisa dua sumber nih. Emang dari sononya atau karena kita latihan bisa turun dia nanti. Jangan
lupa jempolnya flex terus nih. Nah, supaya engage atau otot-ototnya betul-betul terkunci dan terstretch. Mau pegangan boleh, yang rasanya saya emang nggak usah pegangan udah bisa silahkan. Nah, dari tulang ekor sampai tulang kepala panjangkan, ruas tulang belakangnya, kasih space, sedot perutnya, inhale, exhale, mulai turun perut. Aduh, ini kaki kiri saya lagi kaku banget ya. Jadi kaki kiri rasanya lebih gimana gitu. Tarik nafas lagi, panjangkan lagi punggung, pandangan matanya tetap ke depan. Buang nafas, perutnya turun lagi. Sejauh mana? Kalau zaman dulu ada gamesnya How Low Can You Go gitu ya. Pandangan matanya tetap berusaha ke depan supaya badannya tidak terlalu melengkung. Karena yang mau nempel bukan dadanya, tapi perutnya yang nempel. Bernafas. Selamat pagi Ibu Monica, Kak In, halo. Ya, yang baru bergabung, luar biasa. Perlahan-lahan yuk kita bangkit. Masuk lagi duduknya kayak tadi. Ini posisi udah bener ya kayak gini. Tinggal kita puter aja. Tumit kirinya sekarang taruh di kursi. Peluk pakai tangan kanan. Nanti ada kuis ya, pose mana yang paling enak? Peluk. Boleh pakai dua tangan juga kalau mau peluknya supaya lebih dalam. Coba dirasakan ada stretching di bagian panggul kirinya. Kalau belum kerasa, berarti lututnya lebih didekatkan lagi ke dada. Sampai sini dulu. Kalau yang mau stay di sini silahkan. Ya, di sini aja kayaknya udah cukup lah gitu. Udah enak, boleh. Kalau yang mau lebih, kayak tadi yuk kita cari lagi tali kita mana? Talinya. Kalau yang pink itu kan talinya panjang banget ya. Mungkin bisa dilipat jadi 2 atau 3. Saya juga agak-agak bahagia melihatnya, panjang banget ini dapetnya gitu. Dililitkan, bukan dililitkan ya, dikaitkan ke telapak kaki, pegangnya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan, kemudian tangan kirinya boleh pegangan kursi dulu, baru panjangkan kaki kirinya. Panjangkan. Kemudian tarik nafas, badannya tegak lagi yuk. Kalau yang sudah mulai miring-miring, buang nafas, badannya twist sedikit ke kiri, perut masuk, tangan kiri mau cari pegangan kursi yang mapan. Baru pelan-pelan telapak kaki kirinya di flex. Pada saat di flex akan lebih kerasa lagi. Kalau yang kakinya tadi ditekuk tidak dipanjangkan, sama ya di flex juga. Badannya di twist ke kiri juga sama. Dekatkan lagi lututnya ya. Kalau yang pakai tali tinggal di flex aja. Bernafas dari hidung 4 hitungan. Buang nafas dari hidung atau dari sedotan 4 hitungan. Pelan-pelan diturunkan. Luar biasa. Ya, yuk duduknya maju lagi. Dari sini berarti kita ke bridge ya. Bridge pose. Masih ingat bridge-nya? Saya kasih contoh dari samping, tapi Bapak Ibu tetap menghadap ke depan aja ya. Jadi nanti bridge itu kakinya buka selebar kursi atau lebih kecil sedikit, tapi jangan rapet ya dibuka. Idealnya itu selebar panggulnya ini. Jadi posisi kakinya lurus, paha lurus, betis, telapak kakinya juga lurus menghadap ke depannya, jangan ada yang membuka seperti ini. Kemudian putar bahunya yuk ke atas, ke belakang, ke bawah, cari pegangan di belakang. Duduknya sudah di ujung sekali, tarik nafas, dorong dulu dadanya ke atas dan ke depan. Buang nafas, kunci perutnya, angkat panggulnya dari kursi. Angkat sedikit dulu, coba tes dulu ini. Turun lagi. Ya, sudah kebayang ya seperti apa ya? Sekarang saya kasih lihat dari depan. Kakinya buka. Duduknya di ujung sekali. Kalau terlalu dalam nanti ngeganjel pas diangkat. Jadi agak ujung. Duduknya di ujung. Putar bahu. Tangannya boleh grab samping kursi atau letakkan aja di belakang panggul, di dudukan kursinya. Sedot perutnya masuk. Tarik nafas, dorong dadanya. Terus ke depan, dorong kedua bahunya lebih ke belakang lagi.
Buang nafas, yuk angkat panggulnya. Lebih tinggi kali ini. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi yuk. Sampai mentok, udah nggak bisa lagi. Telapak tangannya dorong kursinya kuat. Perlahan-lahan turun. Satu kali lagi boleh. Dan satu kali lagi kita lakukan lebih deep. Kita tahan 3 hitungan ya. Oke, kaki siap. Bahu puter. Taruh di belakang tangannya. Kalau yang bingung, bridge pose dari tadi gimana sih? Nanti lihat ya di video YouTube-nya, nanti ada bagaimana cara melakukan. Yuk, tarik nafas, kunci perut, dorong dadanya ke depan, bahu dorong ke belakang. Buang nafas, angkat lagi panggul. Telapak kaki semuanya menempel dengan baik, jangan sampai terangkat-angkat. Dorong lagi panggulnya ke atas, dorong lututnya sedikit aja ke depan. Dorong lagi panggulnya ke atas, 3, 2, 1. Pelan-pelan cari dulu kursinya. Lepaskan. Sebentar, saya mau ubah view lagi. Supaya tiba-tiba berubah dia. Tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas 4 hitungan. Bot pose gimana? Bot pose oke? Ya, masih perut, pinggang kita kuatkan. Bot pose itu hampir sama seperti tadi, tapi kalau tadi yang diangkat panggulnya, sekarang yang diangkat kakinya. Ya, oke. Saya kasih contoh dari samping lagi. Ini kelihatan ya? Ya, pakai next. Duduknya agak maju, karena nanti mau bersandar nih. Tapi jangan sampai kena kesandaran kursi ya, cheating namanya. Sama seperti tadi, buka dulu kakinya selebar kursi atau selebar panggul, putar bahunya ke belakang, mundur tangannya cari pegangan, boleh di sandaran kursi atau mau menggenggam pinggiran kursi, mana yang lebih nyaman. Dorong bahu ke belakang. Kali ini punggungnya agak bersandar sedikit ke belakang. Jadi tangannya boleh ditekuk, boleh lurus, cari yang nyaman. Pada saat kita bersandar gini kan kerasa ya, otot perutnya udah mulai menahan nih, engage. Tarik nafas di sini. Buang nafas, yuk angkat kakinya. 3, 2, 1. Oke, turun. Nah, sekarang saya challenge, ambil nih si dumbbellnya. Ada deh ya, dumbbellnya ya. Saya sekarang kasih tunjuknya dari sebelah sini. Si dumbbellnya atau botol airnya, kalau bisa, kalau misalnya dia mau jatuh, ya udah nggak usah pakai. Boleh taruh di pangkuannya sini. Nah, kemudian kita sedot perut, putar bahu. Ini jaga-jaga nih jangan sampai jatuh. Taruh tangannya di belakang, dorong bahunya ke belakang. Siap ya. Buang nafas, angkat lagi. Dari angkat di sini, yang mau stay di sini boleh. Yang mau coba lurusin satu kaki boleh. Turun, ganti satu kaki lagi. Turun, kembali. Pegang dumbbellnya. Jangan sampai jatuh. Lebih berat ya, terasa. Padahal dumbbellnya di sini ya, bukan di ujung situ. Kita coba satu kali lagi. Yang ketiga ini challenge-nya nanti coba apakah bisa kita lurusin kaki dua-duanya. Kalau misalnya nggak bisa satu-satu nggak apa-apa, tapi kita tahan 3 hitungan. Sekarang dari depan. Siap. Taruh di sini. Ini boleh dipegangin dulu satu tangan biar nggak menggelinding. Buka kakinya selebar kursi. Panjangkan punggung, sedot perutnya masuk, kunci. Tarik nafas. Ini perutnya dikunci, nafasnya tidak terkunci, nafasnya tetap mengalir ya. Inhaling, mundur badannya ke belakang dulu, putar bahunya ke belakang. Exhaling, pegangan udah siap, yuk atur-atur pelan-pelan, angkat kakinya. Perutnya kerasa nih, berkontraksi. Kaki kiri up, turun. Kaki kanan up, turun. Ayo jangan bersandar. Dua-duanya bisa. 3, 2, 1. Oke.
Siapa yang sudah mulai bergetar seluruh tubuhnya seperti gempa bumi? Right. Kita go to warrior. Nah, warrior duduknya di ujung kanan kursi. Jadi ini sudut kursi kaki kanannya menghadap ke depan searah dengan tubuh. Kaki kanan ditekuk, kaki kiri dipanjangkan. Usahakan kedua telapak kakinya menempel ya. Jadi jangan gini. Sekarang nempel semuanya. Oke. Panjangkan tangannya ke samping. Nice. Coba dirasa-rasakan. Kalau ada cermin bisa dilihat lebih baik lagi. Kalau tidak dirasa-rasakan aja. Bahwa badannya ini tegak. Tidak miring kiri, tidak miring kanan ya. Tegak betul-betul. Sekarang challenge-nya adalah yang mau, yang punya dumbbellnya yuk, kiri kanan dipegang. Kalau yang nyiapin botol, boleh dipegang di tangan kanan aja, kalau cuma satu. Kalau punya dua, boleh kiri kanan. Kemudian bisa nggak diluruskan lagi. Kalau terlalu berat, boleh satu aja dulu ya. Panjangkan lagi pinggang ke atas. Bahunya rileks, bahunya jangan jadi melesak gini. Bahunya rileks. Tangannya yang kuat. Siap. Di sini. Nah, kalau yang berat boleh satu tangan aja, tangan kanannya aja. Yang kirinya nggak usah. Dari sini, pelan-pelan tekuk tangan kanan. Taruh tangan kanannya di paha. Tangan kirinya otomatis ikut ke atas. Sedot perutnya masuk, tetap bernafas, pandangan matanya boleh ke depan atau ke bawah. Tarik nafas, masih di sini. Buang nafas yang bisa, tangan yang di atas pelan-pelan bawa lebih dekat ke telinga. Tarik nafas, dorong lagi bahu kirinya lebih ke belakang. Perlahan-lahan kembali ke posisi tadi. Yang punya dumbbellnya 2, tetap di situ. Yang bebannya hanya 1, pindahin sekarang ke tangan kiri. Ya, searah dengan kaki yang lurus. Pelan-pelan turunkan ini dumbbellnya di atas paha. Kemudian miringkan badannya ke arah kiri, tangan kanannya sekarang yang ke atas. Kalau yang biasanya rasanya udah nggak kerasa apa-apa, mungkin dengan adanya beban jadi lebih, aduh kok ini berat ya gitu ya. Kalau terlalu berat, dilepaskan aja ya dumbbellnya. Tapi kalau masih bisa, yuk kita kuatkan lagi otot-otot kita. Di sini stay, atau yang masih bisa, boleh lengan yang di atasnya yuk deketin lagi ke telinga. Jaga keseimbangan. Tekan kedua telapak kakinya kuat ke lantai. Perlahan kembali. Sebelah kiri. Dumbbellnya boleh dipegang-pegang dulu aja. Sekarang kita pindah ke kiri. Duduknya di sudut kiri kursi. Kaki kiri yang ditekuk sekarang. Kaki kanannya yang memanjang. Mudah-mudahan udah kerasa ya di pinggangnya lebih ke stretch. Ini bagian pinggangnya dalam banget ini kalau posisi ini. Luar biasa membahagiakan. Sekarang yang dumbbellnya 2 tetap ya, pegang dua-duanya. Yang dumbbellnya cuma 1 atau karena 2 terlalu berat, boleh dipegang di tangan kiri dulu. Luruskan lagi. Wah, ya. Sedot perut masuk, bahunya turun, relax, bahunya jangan jadi melesak ya, turun. Sejauh mungkin antara bahu dengan telinga, kasih jarak. Jadi lehernya dipanjangkan ke atas, bahunya diturunkan ke bawah, tapi tulang punggungnya mau terus memanjang. Pada saat memanjangkan tulang punggung, otomatis perutnya jadi masuk. Pelan-pelan, tangan kirinya yuk, tekuk, taruh di atas paha. Bawa telapak tangannya ke atas. Tarik nafas di sini. Buang nafas, bawa lengannya lebih dekat lagi dengan telinga. Luar biasa. Bernafas. Dorong lagi bahu yang di atas lebih ke belakang sedikit. Yuk, pelan-pelan kembali.
Pindahkan beban ke tangan kanan. Lalu tangan kanan taruh di atas paha. Jangan di lutut ya, di atas paha boleh. Bawa tangan kirinya ke atas, pandangan matanya boleh ke depan atau ke bawah supaya tidak pusing. Sedot perutnya masuk. Kedua telapak kaki menekan kuat ke lantai. Yang masih bisa, tarik lengan yang di atas dekat dengan telinga. Kalau yang tidak nyaman, boleh tetap di atas lengannya. Yang bisa aja ya, kalau nafas tidak sesak, boleh ditarik lebih dekat lagi dengan telinga. Lebih dalam lagi ini peregangannya. Stretchnya kerasa sekali di pinggang kiri. Perlahan kembali. Sekarang kita mau coba lagi gerakan yang di awal. Kan otot-ototnya udah panas nih. Menggunakan beban. Nah, kalau misalnya yang hanya satu, nanti gantian ya. Jadi kita mau 10 kali berjalan kayak tadi. Kalau misalnya bebannya satu, nanti 5 kali di satu tangan, 5 kali di satu tangan lagi. Kalau yang punya dua, yuk langsung duduk di ujung. Kali ini kakinya nggak usah dilurusin. Seperti tadi, kaki kiri angkat, tangan kanan angkat. Right? Terus kaki kanan angkat, tangan kiri angkat. Gitu. Siap ya? Kita mulai 10 kali. Ingat kalau yang cuma satu bebannya, 5 kali ganti pindah tangan bebannya. Kita mulai dari kaki kiri, tangan kanan. Yuk. 1, pelan-pelan aja. 2, perutnya kuat. Mudah-mudahan sekarang perutnya lebih terasa ringan setelah kita melatih core dan pinggang tadi ya. Ya, 5, ganti tangan kalau yang bebannya 1. Yang bebannya 2, santuy, lanjut. 6, 7, yes. 8, gimana? Nafas aman? 9, jangan lupa bernapas. Terakhir 10. Wow. Ya berdiri. Ya, kita berdiri ya. Kita mau latihan seperti biasa. Jinjit-jinjit dan keseimbangan. Udah jam 9.45 nih, tahu-tahu. Siap, sini aja deh. Bentar nggak ya? Kayaknya harus gini. Oke. Untuk jinjit-jinjit, yang pertama, kita nggak usah pakai beban dulu, tapi nanti kita akan coba pakai beban. Kayaknya akan saya kesini deh. Nah, gini ya. Jadi, tangannya boleh pegangan. Atau kalau yang lebih pede, saya emang nggak usah pegangan, saya udah biasa kok seimbang gitu. Boleh tangannya di pinggang. Right? Jadi, jinjit dulu. Buka jari-jarinya lebar. Angkat setinggi mungkin. Jaga keseimbangan. Biasanya kalau core-nya dikunci akan lebih seimbang. Tuh. Kita coba 5 kali ya. 1, setiap hitungan menjadi lebih tinggi. 2, pandangan matanya ke depan, jangan lihat kiri kanan. 3, rasakan di betis. 4, 5. Sekarang yang masih pegangan, stay, kita lanjutkan 5 lagi. Yang tangannya sudah bisa di pinggang, ambil lagi dumbbell. Sekarang kita bawa di depan dada seperti ini. Jadi nempel, ini kan ada bagian yang rata ya, tempel ini. Taruh depan dada, ya, supaya dia sentris bebannya. Jangan gini, berat. Ini, nempelin, taruh depan dada. Siap? Buka kakinya, kakinya juga jangan rapat banget, nanti jatuh. Jadi buka agak lebar. Siap ya, 5 lagi. Yang terakhir kita tahan 10 hitungan seperti biasa. 3, 2, 1, jinjit. 1. Nah, loh. Gimana di betis rasanya? 2. Perut kunci. 3, 4. Yuk, satu lagi ditahan ya. 10, 9. Kalau yang goyah boleh sambil pegangan. Yuk. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Taruh dulu dumbbellnya. Hebat. Sebaliknya dari jinjit, supaya kita juga bisa melenturkan, menguatkan ankle. Kalau jinjit kan gini ya, boleh lihat kaki saya ya.
Sekarang kita melakukan sebaliknya, pijit kebalik. Jadi tumitnya yang nempel, jarinya yang diangkat. Harus pegangan. Kursinya yang stabil ya. Kalau kursinya terlalu ringan, boleh cari pegangan lain. Mau pegangan tembok kah, pegangan meja, pegangan apapun. Kalau kursinya ringan, jangan ya. Jadi kursinya harus betul-betul stabil. Seperti tadi. Kakinya buka selebar panggul. Tumitnya yang nempel. Kemudian tangannya pegangan. Perutnya dikunci. Angkat jarinya. Nah, ini lebih kerasa lagi di ankle dan di betis ya. Betisnya lebih keregang lagi nih. Angkat, flex kakinya. Se-flex mungkin. Turun. Bisa ya, 10 kali ya. Coba. Yo, kita mulai. 3, 2, 1. 1. 2. Tiap kali semakin ditarik jempolnya lebih dekat ke arah kaki. Lagi 4 supaya betisnya tidak gampang keram. Terus lagi 6, lebih tinggi lagi angkatnya. 7, 8, 9. Terakhir 10, tahan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Shake. Boleh di shake. Ya. Kemudian kita tripos. Ya. Sekarang kursinya dari kiri dulu ya, karena di kiri saya tanggung. Tangan kiri di kursi, tangan kanan di pinggang. Ya. Kayaknya nggak enak ya, enakan gini ya. Nah, gitu. Sekarang angkat semua jari kakinya. Dan pada saat mengangkat jari dari lantai, bayangkan 4 titik di bawah telapak kaki itu kayak ada pakunya. Oh, di mur supaya seimbang. Kemudian letakkan lagi 10 jari kaki. Kaki kiri udah diem. Kaki kanan dulu sekarang. Option 1, udah hafal ya, taruh di pergelangan kaki. Udah aja diem di sini. Yang baru mengikuti kelas boleh ya sambil dirasa-rasa ini gimana sih gitu. Sambil dicoba-coba, yang penting berpegang. 2, di betis. Ingat, spare your knee. Tidak boleh menyentuh lutut. Jadi ini di betis tidak boleh kena lutut. Yang mau challenge, pakai tangan, ambil kakinya di atas lutut. Tidak boleh kena lutut ya. Ingat-ingat, tidak boleh kena lutut. Stay here. Tangannya pindahkan dari pinggang ke depan dada. Cari 1 titik di lantai 3,5 sampai 3,5 meter lah kurang lebih. Kasih tanda cross di X. Kunci matanya di situ dan dengarkan instruksi saya. Nggak usah lihat layarnya lagi, lihat lantainya aja. Tarik nafas, panjangkan tubuh dari kaki sampai ke kepala. Buang nafas, lutut kanannya bawa ke kanan sedikit, telapak kaki tetap menempel. Telapak kaki dan kaki atau paha dimanapun 1, 2, atau 3 tadi optionnya saling dorong-mendorong supaya terkunci. Atur nafas, inhale 4 and exhale 4. Kalau rasanya sudah seimbang, mau challenge, boleh lepaskan pegangan dan perlahan-lahan satukan kedua telapak tangan di depan dada. Nice. Ya, udah pada jago nih. Kalau masih bisa, pandangan matanya ingat ya, jangan lari-lari, tetap di situ. Mau challenge lagi, telapak tangannya dibawa di atas kepala. Kalau pikirannya tenang, pandangan mata terkunci, perutnya dikunci, biasanya bisa. Semakin lurus tangannya akan semakin banyak stretch-nya di bagian pinggang dari ketiak sampai sini. Tarik nafas di sini. 1, 2, 3, 4. Buang nafas. 4, 3, 2, 1. Wow, hebat ya. Pada bisa. Pak Teguh, semangat Pak Teguh. Sekarang ganti ya, sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Kursinya di kanan maksudnya. Kursinya yang pindah,
Atau orangnya yang pindah, silahkan. Atau mau cari pegangan lain boleh. Tangan kanan sekarang di kursi, tangan kiri di pinggang. Seperti tadi, angkat dulu 10 jari kaki, kunci telapak kaki, baru turunkan lagi jari kaki. Yang tadi ambil option 1, sekarang silahkan option 1. Yang tadi option 2, harus sama ya, kiri kanan, biar otot kakinya nanti enggak panjang sebelah, namanya sebelah sih, lebih teregang gitu. Jadi harus adil sama diri sendiri tehnya. Tangan kirinya taruh di depan dada. Lutut boleh dibawa ke belakang sedikit, yang kiri kalau misalnya masih menghadapnya ke depan lututnya, yuk kita buka ke samping. Tadi kan di posisi warrior kita udah belajar ya membuka psoasnya. Tadi mana titik ininya, titik crossnya 3,5 meter di depan di lantai. Boleh dicari lagi, kunci lagi pandangannya di sana. Kunci lagi perutnya. Nafasnya tenang. Inhale 4 and exhale 4. Pikirannya juga, kita kan masih dalam 60 menit fokus untuk diri sendiri ya. Jadi pikirannya jangan lari-lari dulu. Sebentar lagi, sabar. Kalau sudah lebih seimbang, boleh challenge. Kedua tangannya disatukan. Nah, kadang kaki kiri, kaki kanan itu beda ya. Apakah kaki kanan lebih kuat atau kaki kiri lebih kuat, lebih seimbang. Ini tes diri sendiri. Kalau sudah lebih seimbang dan masih mau challenge lebih lanjut, boleh telapak tangannya dipindah dari dada ke atas kepala, pelan-pelan. Tangannya diluruskan. Ya, hebat sekali ya. Luar biasa. Bahagia melihatnya. Inhale 4. And exhale 4. Perlahan. Shake lagi kaki kanan. Shake lagi kaki kiri. Luar biasa. Yang terakhir saya mau ajak untuk Warrior 3. Warrior 3 ini juga sedikit lebih berat, tapi kita coba aja ya. Habis itu kita istirahat, tinggal 7 menit lagi. Sekarang menghadapnya ke sini. Bentar. Ya, ke sini aja. Jadi dudukan kursinya yang dekat dengan kita. Nah, dari sini boleh pegang kursinya. Kemudian kakinya mundur sampai kakinya nggak bisa mundur lagi. Kalau kakinya nggak bisa mundur, biasanya sudah 90 derajat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di sini sambil stretch bahu. Kalau sudah menikmati stretch bahunya, ini jari-jari kaki seperti tadi diangkat dulu sejenak, baru diturunkan lagi. Bayangkan kaki kanan ini sudah kuat menempel di lantai ya. Dari sini, baru tangannya yang dari sandaran kursi ini boleh yuk diturunkan ke dudukan kursinya aja. Boleh pegang pinggir, boleh pegang dudukannya, mana yang lebih seimbang. Karena kita mau angkat kaki kirinya ke belakang. Nah, sampai lurus. Jadi badannya seperti huruf T. Sedot perutnya masuk, ini agak berat ya. Putar kedua pahanya ke dalam. Kemudian tunjuk jempol kaki ke arah lantai. Kalau pegel, mau ditekuk, boleh. Nah, kalau masih bisa diluruskan, tendang lagi lebih jauh ke belakang. Tendang jauh. 3, 2, 1, turun. Tangannya tidak berubah. Lihat kaki sejajar, kiri dan kanan, karena kaki kanan sekarang yang mau kita angkat. Ya, tunjuk jempol kakinya ke lantai, sedot perutnya masuk, puter kedua pahanya ke dalam. Yang pegel mau ditekuk, boleh. Yang masih kuat, yuk dorong lebih jauh lagi. Dorong terus, lurus kaki kiri, lurus kaki kanan, puter kedua pahanya ke dalam, dan turun. Wow, tekuk dulu kaki, baru perlahan-lahan kembali. Perlahan-lahan, biar tidak pusing. Chair pose bisa. Balik lagi kursinya. Yang sudah biasa tidak usah pakai kursi, tidak apa-apa ya. Yang masih butuh kursi, yuk sini lagi.
Masih ingat nih chair pose-nya. Ini mah untuk jaga-jaga aja, chair pose-nya nggak perlu pakai kursi ya. Buka kakinya selebar panggul atau sedikit lebih kecil dari kaki kursi. Ya. Inhaling, dorong panggul lagi ke belakang seperti tadi. Exhaling, tekuk lutut sekarang. Yang mau pegangan boleh. Saya sarankan tidak berpegangan, lurus saja tangannya ke depan. Kursinya mah buat jaga-jaga kalau goyah. Yuk bangkit. Kita coba 2 kali lagi. Tapi nanti dilihat ya, lutut tidak melebihi jempol kaki. Maksudnya apa tuh? Ayo cobain aja langsung. Dorong panggul, tarik nafas. Sedot, perut kunci. Buang nafas, tekuk lutut. Tangannya lurus ke depan. Matanya ngintip. Jempol kaki kelihatan nggak? Kalau jempol kaki yang nggak kelihatan berarti kurang mundur panggul dan lututnya. Ya. Kalau misalnya kayak gini kan jempolnya nggak kelihatan nih. Disuruh mundur lututnya. Sampai bisa lihat jempol kaki sendiri. Yuk, come up. 1 kali lagi boleh? Ya, nanti yang ketiga, seperti biasa dong. 3 harus ada ini ya, harus ada level up. Tangannya nanti kita bawa lebih ke atas. Siap, boleh pegangan dulu. Tarik nafas. Panggulnya mundur. Buang nafas. Lututnya tekuk. Tangannya lurus. Ngintip jempol kaki kelihatan. Kalau udah kelihatan, 1 tangannya naik. Perut kunci. Turun. 1 tangannya naik. Turun. Kalau bisa, dua-duanya naik, pandangan matanya lebih ke depan, rasanya ada tekanan di punggung bagian atas ya, biar otot punggungnya juga kuat. 3, 2, 1, cari dulu pegangan, pelan-pelan bangkit. Buka kaki selebar panggul, tangannya di pinggang, putar ke satu arah 3 kali. Pakai panggul dan pinggangnya bikin lingkaran yang besar. 2, 3. Sambil tetap dikunci ya. Tidak lost walaupun diputar. Putar balik yuk. 1, 2, 3. Lumayan. Sekarang kita balik ke relaksasi. Yuk duduk lagi. Yang pakai tatakan kaki boleh pasang lagi. Sekarang duduknya boleh bersandar lagi. Yang mau minum dulu sedikit, monggo. Pejamkan mata. Sekarang kedua tangannya cukup di kaki aja. Yang penting kita bersandar dan mulai memejamkan mata. Untuk relaksasi akhir, ya telapak tangannya boleh menghadap ke atas, boleh menghadap ke bawah. Cari posisi paling nyaman. Tarik nafas dari hidung 4 hitungan. Sekarang buang nafasnya 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Inhaling 4. Exhaling 5. Mengambil oksigen lebih banyak lagi. Kasih oksigen di setiap sel-sel tubuh kita. Buang nafas, keluarkan karbon dioksidanya yang sudah tidak kita perlukan lagi. Give me your smile, biar otot-otot wajahnya naik. Banyak-banyak tersenyum, hatinya juga lifted up ya. Jadi lebih optimis, lebih semangat. Setiap menarik dan membuang nafas, rasakan semua ketegangan, keletihan, rasa tidak nyamannya pelan-pelan turun. Mencair, meninggalkan tubuh kita. Setiap bernafas, rasakan setiap bagian tubuhnya menjadi lebih rileks, lebih nyaman. Mulai dari ubun-ubun kepala, otot-ototnya semua rileks, nyaman. Kedua alis, otot mata, bawa bola matanya ke bawah dalam kondisi mata terpejam.
otot rahangnya, sambil sedikit senyum, otot-otot leher, otot bahu, jadi rileks nyaman, otot dada, punggung, kedua lengannya, kedua tangan sampai ke ujung-ujung jari tangan, rasanya mulai rileks, mulai nyaman. Otot pinggang, otot perut sekarang boleh dirilis, tidak perlu dikunci lagi ya. Otot perutnya juga jadi lebih santai, lebih nyaman. Tadi dikunci terus jadi buka kuncinya, sekarang boleh rilis, lepaskan. Otot-otot panggul lebih nyaman. Kedua paha, kedua lutut, kedua betis, otot-otot sekitar tulang kering, pergelangan kaki, tumit, lapak kaki, punggung kaki sampai ke ujung-ujung jari. Tarik nafas yang dalam, kembangkan paru-paru. Buang nafas, arahkan ke bagian tubuh yang masih terasa tidak nyaman. Mudah-mudahan semua ikatan dan ketidaknyamanan bisa terurai. Semua sakit penyakitnya bisa mencair dan meninggalkan bagian tubuh. Tarik nafas, rentangkan kedua tangan ke samping yuk. Sekarang kita lepaskan nafas dari mulut sambil bawa telapak tangannya ke bawah. 2 kali lagi sambil matanya boleh tetap dipejamkan. Inhale. Lagi inhale. Bawa kedua telapak tangan di depan dada, tundukkan kepala. Kita mau mengucapkan syukur untuk latihan kita pagi ini. Semoga banyak manfaat, tidak hanya untuk tubuh kita, juga untuk pikiran kita, juga untuk hati kita, jiwa kita, semuanya jadi damai, bahagia, dan sehat terus. Terima kasih, selamat pagi. Bahagia sekali ya latihan hari ini. Udah berapa orang nih, banyak sekali. Semangat terus, sehat terus. Boleh di open mic-nya lagi. Dan terima kasih Bu Ana. Terima kasih Ibu. Siapa nih yang tadi belum saya? Maria, Ibu Maria ya. Halo, saya tadi belum sapa. Pak Teguh, ikut Halo. lagi ya Pak? Ya. Bawa rombongan ya Pak, bawa pasukan. Oke. Nanti kapan-kapan saya ke Jakarta Barat deh, kita bikin kelasnya ya. Oke tuh, ya silakan. Ibu Felicia, Ibu Monica, Ibu Fikian. Ibu Fikian juga salam kenalnya. Saya kayaknya baru lihat Ibu Fikian. Semangat menjalani hari. Oma Lisa sehat terus. Ya, Oma Indra semangat terus. Aku suka dengan warna bajunya Oma Indra. Cerah. Jadi bikin aku pengen senyum terus. Baik, kalau begitu. Sama-sama. Aduh Kain, I miss you so much. Mudah-mudahan bisa bertemu. Ibu Mariani. Ya, benar deh. Kapan ada lagi Bu? Setiap hari apa ya? Setiap Sabtu. Oh iya, kebetulan untuk tanggal 1 itu saya dan Lina kedua-duanya sedang keluar kota. Jadi mungkin kita off dulu ya. Tapi setelah itu nanti kita ada terus setiap Sabtu jam 9. Link Zoom-nya tetap sama. Jadi tinggal diklik aja setiap Sabtu lagi. Oke. Mudah-mudahan sempat bikin rekamannya nanti. Iya, kalau bisa ada YouTube. Selamat apa ya? Sampai jumpa lagi maksudnya. Sampai ketemu lagi.